Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan semua dalam lindungan Allah SWT. Anak sekalian, pada pagi hari ini Ustaz akan mengajak kalian bercerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Ini momentumnya adalah bulan Hud. Anak sekalian, dikisahkan pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai istri yang bernama Siti Hajar. Dari pernikahannya ini Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah seorang putra yang diberi nama Ismail. Pada waktu itu ibunda tercinta Nabi Ismail, Siti Hajar, dan bayi kecilnya ditinggal oleh ayahnya, yaitu di tanah yang sangat usang, tanah yang sangat tandus, di mana di situ belum ada rumah, belum ada pepohonan, tanahnya yang sangat kering, cuacanya yang sangat panas. Di saat itu Ismail masih kecil, masih seusia 2 tahun, masih bayi, masih usia playgroup mungkin. Pada waktu itu Nabi Ismail alaihissalam masih bayi, masih kecil, karena merasa kehausan, merasa panas, sehingga Ismail kecil ini minta minum kepada bundanya. Bunda, Ismail haus, Ismail haus. Pada saat itu ibundanya bingung untuk mencari di mana ada air. Lantas bunda tercinta Siti Hajar lari-lari kecil, naik di atas gunung Sofa. Dilihatnya dari atas tidak ada air. Turun lagi ke bawah, naik ke atas lagi di gunung Marwah, tidak ada air. Begitu seterusnya dari Sofa ke Marwah, tidak menemukan setetes. Lantas di atas kegundahannya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini sedang kehausan, anakku Ismail sedang kehausan. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada kami. Atas apa yang terjadi anak-anak, tiba-tiba datanglah seorang manusia, seorang laki-laki yang pada waktu itu Nabi Ismail sedang sendirian. Tidak ada ibunya sedang lari-lari dari gunung Sofa ke Marwah mencari air. Lantas dari seorang pemuda itu, dari telapak kakinya, bekas pijakannya, keluarlah air. Di mana Ismail kecil ditinggal di situ, air muncrat, air keluar yang banyak, sehingga apa yang dikatakan oleh pemuda itu? Zam-zam, Zam-zam, yang artinya berkumpullah. Air semakin banyak. Melihat kejadian itu, ibunya terbengong. Apa yang dilakukan pemuda? Apa gerangan yang dilakukan pemuda itu? Ternyata pemuda itu adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk memberikan air yang dibutuhkan oleh Siti Hajar dan putra tercintanya, yaitu Ismail. Anak sekalian, itulah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai saat ini air Zam-Zam itu adalah mata air yang sangat murni, yang sangat mengandung banyak mineral, banyak mengandung protein, sehingga
air yang terbaik di dunia, air yang berkhasiat di dunia adalah dari air Zam-Zam. Air yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Anak sekalian, Nabi Ismail alaihissalam adalah cermin anak yang soleh, cermin anak yang berbaik hati, berbudi pekerti, dan taat kepada kedua orang tuanya. Anak sekalian, setelah itu beranjaklah dewasa Nabi Ismail alaihissalam. Suatu ketika setelah ayahnya datang dari pengembaraan menuju ke Mekah, kumpul dengan keluarga karena di situ sudah semakin banyak penduduk yang menetap di sana. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ada suara yang memanggil. Anak-anak sekalian, setelah Nabi Ibrahim beranjak dewasa, berkumpullah antara ayahanda tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibundanya Siti Hajar. Setelah berkumpul di sana di Mekah, makin hari, makin bulan, tahun, banyak penduduk yang menetap di sana. Banyak sekali orang-orang Arab, para pengembara, musafir, dan pengembala menetap tinggal di sekitar Mekah. Yang Mekah itu nanti akan menjadi kota yang sangat terkenal, kota yang menjadi pusat peradaban umat Islam. Di sana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah atau membangun. Anak sekalian, setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam mimpinya itu Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sembelihlah putramu Ismail." Mimpi itu datang lantas Nabi Ibrahim bangun. Ini hanya setan, ini hanya mimpi. Setelah itu Nabi Ibrahim melakukan itu, datang lagi suara itu, "Wahai Ibrahim, sembelihlah putramu Ismail sebagai pengabdianmu kepada aku." Nabi Ibrahim bangun, dia belum yakin kalau mimpi ini mimpi. Ini bukan mimpi yang baik ini. Masa putraku satu-satunya disuruh menyembelih? Mana ini mimpi? Nah, setelah itu Nabi Ibrahim tidur, mimpi lagi. Dan mimpi itu ada suara yang memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra satu-satunya, yaitu Ismail alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim bangun, meyakinkan kalau udah mimpi ini sampai 3 kali, yakin mimpi ini datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan ini perintah harus dilakukan. Nah, anak sekalian, apa yang terjadi? Setelah itu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya yang tercinta yang masih kecil, "Wahai anakku Ismail, ayahmu diperintahkan oleh Allah untuk memotong lehermu, untuk menyembelihmu. Bagaimana dengan pendapatmu, nak?" Apa jawabnya? Ismail berkata, "Kalau memang itu perintah dari Allah, kenapa tidak engkau lakukan?" Mendengar jawaban seperti itu, ayahnya menangis. "Anakku, anakku Ismail, sungguh kau anak yang berbakti, sungguh kau anak yang soleh." Setelah itu, "Wahai ayah, cepatlah lakukan perintah Allah. Sungguh aku termasuk anak yang sabar." Setelah itu Nabi Ibrahim membawa Ismail kecil, dibawa ke puncak gunung. Di sana Nabi Ismail kecil dibaringkan di atas batu
Sementara Nabi Ibrahim siap dengan golok yang tajam, dengan membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Leher siap dipotong. Ternyata Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa seekor domba. Nabi Ismail diambil, tidurkanlah seekor kambing. Lalu Nabi Ibrahim, ternyata yang dipotong adalah lehernya kambing. Bukan anaknya yang meninggal, tapi kambingnya yang meninggal. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ternyata yang disembelih apa anak-anak? Seekor domba atau seekor kambing. Nah, anak sekalian, itulah bukti ketakwaan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ismail telah menurunkan seorang rasul untuk alam semesta, rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak sekalian, demikian cerita singkat dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti Nabi Ismail alaihissalam. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, dia selalu siap untuk melaksanakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di lain waktu.